Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalali wal jamali wal kamal wa yuqdi wa la yuqda alayhi kullun yajri bi qada'ihi wa qadarihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah membukakan hati kita untuk menerima perintahnya dan menerima konsekuensi dari hukumannya. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaat Jum'ah yang hadir untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menerima ketentuannya, menerima takdirnya dan menjalankan hukumannya. Sungguh Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan dengan tulus dan ikhlas, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan mentaati, bukan mendengar dan membangkang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil seruan Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ia sembari mengatakan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Quran Surah An-Nur ayat 51. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya Islam sendiri artinya adalah tunduk dan patuh. Seorang yang memeluk agama Islam, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka harus ditinggalkan. Dan jika Allah mengharuskan berbuat sesuatu, maka harus dikerjakan. Kita tidak boleh meniru Bani Israel yang meskipun mereka mendengar tetapi mereka membangkang perintah nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Tentang hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u
qalu sami'na wa ata'na qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubikumul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 92. Jika kita perhatikan, kita kerap kali mendengar sami'na wa ata'na, yang artinya adalah kami mendengar dan kami patuh. Sebagian orang bertanya, mengapa yang digunakan adalah kata kami mendengar, bukan kami melihat? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jika seseorang melihat baru mentaati, maka itu belum menunjukkan keimanan. Jika seseorang melihat surga lalu taat kepada Allah, maka itu wajar saja. Jika seseorang melihat neraka lalu takut kepada Allah, itu juga bukan suatu yang istimewa. Jika seseorang mengetahui bahaya makan daging babi lalu menghindarinya, maka tidak menakjubkan. Yang menakjubkan adalah ketika seseorang belum melihat surga baru mendengar berita tentangnya lalu dia mentaati Allah. Jika seseorang belum melihat neraka baru mendengarnya saja lalu dia takut kepada Allah. Jika seseorang belum mengetahui bahaya mengkonsumsi daging babi lalu meninggalkannya karena dia percaya bahwa Allah mengharamkan, maka dialah adalah orang-orang yang istimewa. Sama halnya kita dianggap orang-orang atau dianggap umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik kematian beliau, yang dipanggil itu bukan anaknya, bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan rekan-rekannya, tetapi yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu salah satu keluarga menghampirinya, wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah umatmu? Bukan, engkau adalah keluargaku. Datang lagi sahabat menghadap Rasulullah, bukankah aku ini adalah umatmu wahai Rasulullah? Bukan, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa gerangan yang dipanggil engkau mulai tadi? Umatku, umatku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum lam yarawni wa amana bi. Mereka adalah orang yang belum pernah melihatku, tetapi mereka rindu kepadaku. Mereka senantiasa berselawat kepadaku. Mereka senantiasa mengenang jasa-jasaku. Mereka senantiasa mengkaji sirah-sirahku. Itulah adalah umatku, umatku. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dianggap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengedepankan rasionya melupakan Tuhannya.
Mereka bukan lagi sami'na wa ata'na, tetapi sami'na wa asaina. Banyak orang yang sudah tidak begitu yakin dengan firman Allah. Banyak orang yang meragukan ayat-ayat suci, dan ini merupakan bahaya besar bagi akidah seseorang. Yakinlah kepada kebenaran Al-Quran, jangan pernah meragukannya. Seseorang yang beriman, tentu ia beriman kepada Allah, para malaikat, kitab dan para nabi, dan hari akhir, dan kepada takdir. Terimalah semua itu dengan ketundukan, bukan dengan pembangkangan. Jika Allah memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah. Dan sebaliknya, jika melarang sesuatu, maka hindarilah. Taatlah kepada ketentuan Allah. Taatlah, berbaktilah kepada takdir Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum, wa in tuti'u wa tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Yang artinya adalah, katakanlah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Quran surah ayat 54. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Islam adalah agama yang memberikan kedudukan akal dalam memahami nas-nas, baik dari Al-Quran maupun sabda-sabda Rasulullah. Akan tetapi itu bukan berarti akal boleh untuk menggugat dan menolak hukum dan ketentuan Allah. Seseorang muslim yang taat semestinya dia pasrah menerima keputusan Allah. Cobalah kita lihat diri kita, masyarakat kita. Begitu banyak orang yang sudah menolak hukum-hukum Allah. Adanya keinginan masyarakat dilegalkannya lesbian, LGBT dan lain sebagainya. Pantas saja ketika Presiden Ramzan Kadyrov, salah satu pimpinan di negara Chechnya, melarang, menghabisi para pelaku LGBT. Lalu kemudian yang merasa sakit hati, yang merasa berat terhadap keputusan ini adalah orang-orang Eropa, sehingga Chechnya dan Presiden Ramzan Kadyrov mendapatkan sanksi HAM, hak asasi manusia. Padahal pernikahan itu adalah fitrah manusia, tentu harus sesuai dengan pakem dan sesuai dengan regulasi hukum syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemarin juga saya kedatangan seorang budak muda beranak yang kelihatannya modis, lifestyle dan entrepreneurship, lalu menyampaikan kepada saya keinginannya untuk menikahi salah satu mahasiswi jurusan kebidanan. Kemudian ia menyampaikan ingin menikah tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa kedua orang tua. Dia berdalih akan menikah dengan nikah batin atau nikah rosok, dengan tegas, tanpa kompromi dan tanpa mentolerir. Saya tegas katakan bahwa nikah batin itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu itu ingin menikah, ingin tenang hidupnya, harus berdasarkan restu orang tua dan sesuai dengan syariah-syariah yang sudah menjadi anjuran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang lain, saya juga kedatangan salah satu mahasiswi, salah satu kampus universitas negeri di Jember. Kemudian perempuan itu mengatakan, "Ustadz, saya ini sudah berkali-kali dibohongi oleh para pria. Saya dikhianati, saya didustai. Padahal saya seluruh perintah-perintah Allah sudah saya jalankan. Mulai dari sholat, puasa, kemudian tahajud, wirid dan lain sebagainya. Apa iya Tuhan itu tidak melihat saya, ibadah saya, sehingga saya diperlakukan seperti itu?" "Ya Ustadz," kata dia kepada saya. Kemudian saya menyampaikan kepadanya, apa yang terjadi, apa yang menimpa dirimu itu sudah sesuai dengan titah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekarang didatangkan pria-pria brengsek untuk menghancurkan hidupmu, tapi tidak jadi, belum menikah. Coba lantas pikirkan, andaikan pria-pria brengsek itu datang kepadamu, menikah, punya anak, lalu mentelantarkan dirimu, itu jauh lebih menyakitkan dan mematikan. Dan berdoalah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Allah berkenan mendatangkan pria brengsek itu saat ini. Dan yakinlah, pria tadi itu dibuat hengkang di hadapan dirimu. Barangkali Allah memberikan stok lain pria-pria yang hebat, pimpinan-pimpinan yang akan hendak melamarmu. Alhamdulillah, kemarin datang ke rumah saya dan menikah dengan salah satu gurunya, dan alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 anak perempuan. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita cermati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat nabiyhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Kalian tidak tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin bahwa orang yang berpegang kepada kitabnya Allah, orang yang konsisten terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, tidak akan tersesat. Akan tetapi masih banyak orang yang menolak firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Apakah mereka tidak takut akan terjerumus ke dalam kesesatan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan memahami takdir-takdir yang sudah